Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran IPS kelas 7 bab 2, yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Adapun subbab pembahasan yang akan kita pelajari yaitu tentang bagian C, lembaga sosial. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan kembali pada kalian jangan lupa persiapan buku sama penanya supaya nanti setiap ada materi penting bisa dicatat oleh kalian. Nah, langsung saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Pembahasannya yang pertama yaitu mengenai pengertian lembaga sosial. Yang kedua yaitu ciri lembaga sosial. Yang ketiga tingkatan norma. Yang keempat fungsi lembaga sosial. Yang terakhir adalah jenis lembaga sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan pengertian lembaga sosial? Nah, lalu sebetulnya apa sih lembaga sosial itu? Nah, apakah hanya sekedar aturan-aturan yang mengatur interaksi sosial antar individu dalam kelompok? Nah, berikut pemaparannya. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Nah, terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Pada awalnya, norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja berdasarkan kebutuhan manusia. Namun, lama-kelamaan, norma-norma tersebut dibuat secara sadar, misalnya dalam bidang ekonomi. Dahulu pada jual beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Kemudian terjadi perubahan kebiasaan bahwa perantara harus mendapatkan bagiannya. Nah, hal tersebut terjadi karena masyarakat menganggap perantara memiliki peranan penting dalam proses jual beli. Nah, lama-kelamaan hak komisi penjualan tanah itu juga bahkan dilindungi oleh hukum. Nah, lalu bagaimana sih ciri dari lembaga sosial? Nah, ciri dari lembaga sosial, tidak semua norma dan aturan-aturan yang ada di masyarakat dapat disebut lembaga sosial. Karena untuk menjadi sebuah lembaga kemasyarakatan, kumpulan norma mengalami proses yang panjang. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat atau ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Jadi, sebagian masyarakat itu bisa atau dapat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat sehingga setiap anggota masyarakat itu bisa patuh terhadap norma tersebut. Nah, yang selanjutnya bagaimana sih tingkatan norma? Nah, sejalan dengan terbentuknya norma untuk menertibkan hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat, maka tercipta pula tingkatan norma sosial yang berbeda. Ada norma yang memiliki ikatan sangat kuat, ada pula norma yang memiliki kekuatan mengikatnya itu lemah. Nah, tingkatan norma dalam masyarakat terdiri dari cara, usage, yang kedua kebiasaan, Volkskunde, yang ketiga tata kelakuan, Mores, dan adat istiadat atau custom. Nah, penjelasannya, yang pertama adalah cara, yakni norma yang lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Contohnya, saat seseorang membuang sampah sembarangan atau berpakaian kurang pantas cenderung akan mendapatkan celaan. Yang kedua, kebiasaan adalah norma perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada orang yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Biasanya mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Yang ketiga, tata kelakuan. Nah, kebiasaan lama-kelamaan akan diterima sebagai patokan atau norma pengukur kelakuan bertindak. Maka kebiasaan telah berkembang menjadi tata kelakuan, yakni mengembangkan kebiasaan yang di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan. Dan jika terjadi penyimpangan, pelakuannya akan dikenakan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Contohnya apa? Jika peraturan sekolah dilanggar, maka pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Ya. Yang keempat yaitu adat istiadat.
Nah, tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kelakuan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Pola kelakuan tersebut berkembang menjadi adat istiadat yang memiliki pengaruh besar terhadap anggota masyarakat sehingga tercipta norma adat istiadat. Nah, bagi anggota masyarakat yang melanggar, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Tentunya norma pada adat istiadat berbeda satu dengan yang lainnya. Namun norma ini tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung adat itu sendiri. Di lembaga sosial. Nah, fungsi dari lembaga sosial. Berbagai lembaga sosial yang terdapat di dalam masyarakat tentunya mempunyai fungsi sendiri-sendiri sesuai dengan jenis lembaga masing-masing. Namun secara umum, fungsi lembaga sosial adalah yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Lembaga sosial memberikan arah agar anggotanya tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial mengatur berbagai aktivitas masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang serasi atau harmonis. Nah, hal tersebut ditunjukkan untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat, karena jika sudah tidak ada lagi perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, dapat dikatakan telah terjadi disintegrasi lembaga sosial. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Artinya, lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Nah, yang terakhir, jenis lembaga sosial. Nah, jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat berbentuk macam-macam seperti lembaga sosial, keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan lembaga politik. Nah, setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda-beda dan memiliki hubungan yang saling melengkapi. Nah, yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya yang terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Contohnya, seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Seorang ibu sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anaknya. Seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Nah, anak-anak dari keluarga inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat dan mengenal arti diri sendiri. Dan kemudian ia mulai dikenal sebagai individu. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Nah, fungsi dari lembaga keluarga yang pertama adalah fungsi reproduksi, yang kedua fungsi proteksi, yang ketiga fungsi ekonomi, dan yang keempat adalah fungsi sosialisasi, yang kelima fungsi afeksi, yang keenam fungsi pengawasan sosial, yang ketujuh, fungsi pemberian status. Nah, itu fungsi dari adanya lembaga keluarga. Yang kedua itu lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibuktikan, atau yang telah dirumuskan dan dibakukan. Nah, agama yang dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial dalam masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah untuk mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Nah, adapun fungsi dari lembaga agama, yang pertama sebagai pedoman hidup bagi manusia baik dalam kehidupan sebagai pribadi, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam sekitar. Yang kedua, sumber kebenaran. Yang ketiga, pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, tuntutan, prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, dan sebagainya. Yang kelima, pedoman pengungkapan perampasan
atau pedoman yang kelima adalah pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Yang keenam, menjadi pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapat pahala walaupun perbuatannya sekecil apapun. Yang ketujuh, pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan semata. Yang kedelapan, pedoman untuk rekreasi dan hiburan dalam mencapai kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, yang lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pengaturan atau manajemen dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Tujuan dari lembaga ekonomi adalah mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Sedangkan fungsi dari lembaga ekonomi, yang pertama memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, yang kedua memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, yang ketiga memberikan pedoman tentang harga jual beli barang, yang keempat memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, yang kelima memberikan pedoman tentang cara pengupahan, yang keenam memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja, yang terakhir nomor 7 yaitu memberi identitas bagi masyarakat. Nah, yang selanjutnya lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, pada pelaksanaannya, lembaga pendidikan merupakan sebuah lembaga yang menawarkan pendidikan formal mulai dari jenjang prasekolah sampai ke jenjang pendidikan tertinggi atau pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, lembaga pendidikan juga merupakan sebuah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Nah, fungsinya lembaga pendidikan yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seseorang siap untuk bekerja. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Nah, selain itu, pendidikan juga memiliki fungsi yang tidak disadari atau bisa disebut juga dengan fungsi laten. Fungsi laten dari lembaga pendidikan yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Keikutsertaan seorang anak dalam lembaga pendidikan seperti sekolah akan mengurangi pengendalian orang tuanya karena yang berperan saat dalam pengajaran dan pendidikan di sekolah adalah para gurunya. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Adanya sekolah memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Nah, selanjutnya itu lembaga politik. Nah, lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaannya dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Nah, pada dasarnya lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Nah, fungsi dari lembaga politik yang pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya, yang pertama yaitu pengadaan dan distribusi pangan. Yang kedua, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.